mendapatkan pengaruh keselamatan apapun ketika saya mempelajari tentang Islam. Makanya saya selalu bilang sebenarnya yang Islam gak usah GR. Saya tidak akan apa ya istilahnya mencari-cari kesalahan Islam. Itu sebab saya selalu bilang gak perlu dicari-cari gitu. Udah kelihatan sendiri. Itu sebab saya ngomong seperti itu karena memang sebenarnya kalau teman-teman Islam sendiri mau belajar imannya sendiri, itu langsung ketahuan kok apa aja yang di situ error-errornya gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Tapi opini seperti yang saya tadi barusan ucapkan itu disertai dengan data kok. Buktikan aja banyak kok yang kontradiksi. Di mana letak errornya? Oke, HCB mau bukti. Al-Quran atau iman kamu dalam syahadat itu kan mengaku asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kamu kontradiksi. Allahmu itu mengaku Yesus sebagai Tuhan loh. Mau bukti nggak? Kamu akan mendengarkan jawaban saya dari cara yang tidak kamu sangka. Mau bukti nggak? Saya bisa kasih kamu bukti. Jawaban saya ada dalam dalilah Al-Quran kamu, tapi kamu nggak bakalan sangka kalau itu ternyata salah satu indikator Tuhanmu itu nggak konsisten. Gitu. Dalam apa istilahnya? Dalam mengklaim dirinya adalah satu-satunya Tuhan. Betul nggak? Karena selama ini kan Islam selalu mengaku satu-satunya Tuhan itu Allah. Betul nggak? Nggak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tidak ada itu berarti sama dengan only. I am the only one. Gitu kan, sesuai dengan surat Toha ayat 14. Saya bisa buktikan dalam Al-Quran juga mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, bentar ya. Saya mau ambil itu dulu. Bentar teman-teman. Teman-teman bantu tap-tap layar. Sudah berdoa belum? Nih sebentar kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Di mana? Oke, kamu naik. Saya nggak mau kalau kamu cuman komentar. Kamu saya undang naik ya. HCB, kamu sudah saya undang untuk naik. Kamu naik, diskusi sama saya di atas. Saya nggak mau kamu enak-enakan di bawah. Kamu naik ya. HCB, saya sudah invite kamu. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Mari sembari kita menunggu ada pasien, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengasih, kami mau bersyukur atas kesempatan-Mu pada hari ini ya Bapa. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu. Dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kesempatan untuk setiap dari kami kesekian kalinya untuk menghirup nafas kehidupan adalah suatu berkat yang begitu luar biasa. Karena dengan nafas kehidupan kami mampu untuk melakukan segala aktivitas, termasuk ya Bapa pada hari ini terkhusus kami merayakan perayaan Ekaristi di mana kami mengenang wafat dan sengsara Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengenangkan wafatnya dan menantikan kedatangan penderitaan dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami diingatkan bahwa hadirnya Putra-Mu yang terkasih di dunia ini adalah untuk menyelamatkan kami semua tanpa terkecuali. Ya Bapa, berkat dari-Mu juga kami berkumpul pada malam ini melalui aplikasi TikTok ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas setiap dari kami untuk mengurapi kami lebih lagi. Termasuk saudara-saudari kami yang sampai dengan detik ini mereka masih belum menerima Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, andalan mereka. Ya Bapa, kami percaya bahwa doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kami berkumpul malam ini selain juga memberitakan kebenaran, kami juga mau berdoa kepada setiap dari jiwa-jiwa yang masih belum menemukan kebenaran itu. Kami percaya bahwa dalam doa kami semua kami mendoakan supaya mereka menemukan kebenaran di dalam Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami di luar sana yang masih belum punya kesempatan yang sama seperti kami dalam hal apapun. Mereka tertimpa musibah, kemalangan atau apapun itu ya Bapak. Urapilah mereka selalu, lindungilah dan sertailah mereka selalu. Dan juga gerakanlah hati bagi setiap dari kami yang mampu untuk membantu, bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani ya Bapa. Kami percaya seperti yang disabdakan oleh Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kami percaya dengan iman yang sama bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi, bukan hanya mengasihi sesama tetapi juga mengasihi siapapun. Termasuk orang-orang di luar sana yang membenci, mencaci dan memaki Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ya Bapa. Kiranya berkat urapan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami selalu agar kami lebih untuk mendoakan daripada mengikuti apa yang mereka lakukan untuk membenci dan juga memaki. Ya Bapa, sertailah kami selalu terutama dalam pemberitaan pada malam ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi setiap dari kami dan menyertai kami selalu. Segala bentuk doa, intensi pribadi kami serahkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus.
Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami para kudus. Santo Mikael, Malaikat Agung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Mari kita lanjutkan teman-teman ya. Berdoa apa baca novel? Kalau kamu mau melihat atau mendengar saya baca novel, nanti saya akan baca novel. Novel itu kan suatu karangan ya. Novel itu ada macam-macam kelasnya, ada scientific, benar-benar fiksi, ada yang horror, thriller. Nah itu novel pertama kali yang kemudian diimani sebagai kitab yang katanya suci itu adalah Quranmu sendiri. Iya, karena di situ ada macam-macam genrenya, ada horor, bahkan ada 21 plus gitu. Itu ada. Itu kitabmu sendiri itu. Untuk pertama kalinya ya. Setahu saya kalau misalkan di Gramedia kalau udah ada kolom novel, orang tahu itu ternyata adalah buku karangan gitu loh. Ternyata kitabmu sendiri itu juga sama, sejenis ya, karena genrenya beragam di situ. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita berdoa, orang Kristen berdoa, kamu lihat kami berdoa itu bukan seperti kalian yang harus teriak-teriak. Kami berdoa secara lemah lembut, kami juga mendoakan orang-orang yang selain mencaci, kami juga mendoakan orang-orang yang bahkan tidak percaya dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Kami tetap doakan mereka karena Yesus sendiri bilang bahwa mengasihi mereka bukan hanya dalam tindakan tetapi juga dalam iman. Kita mendoakan kalian. Kalau kalian tidak terima dengan doa kami, itu urusan kalian. Karena iblis pun tidak mampu berkutik ketika berhadapan dengan kuasa Yesus Kristus. Itu sebab sebenarnya kalau saya boleh ngomong ya, sembari ngobrol-ngobrol santai, beberapa waktu lalu sebelum Zakir Naik itu datang ke Indonesia, saya sempat ada planning dengan teman-teman saya. Kebetulan kami ada tergabung, sebenarnya saya itu beberapa hari ini nggak live itu kami udah menyusun planning begitu matang untuk datang ke acaranya Zakir Naik di Malang ya. Di Malang itu kita mau persiapkan, tapi ternyata Tuhan berkehendak yang lain, artinya mungkin ada istilahnya mungkin masih bisa dikatakan belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu, makanya failed kemarin ya. Tapi terus terang saya cukup bangga dengan Islam yang membanggakan Zakir Naik. Kenapa? Karena Zakir Naik ini ternyata datang ke Indonesia itu hanya membuahkan 3 orang mu'alaf. Bilang aja nggak berani, lo Syekh Azam waktu ke Jakarta ke Indonesia gue bela-belain tiketnya, tapi gue datang gratis tuh kemarin di Istora. Tahu Syekh Azam? Nah itu. Bilang aja nggak berani. Kamu mau saya tunjukkan? Saya sudah beli register tiketnya. Kamu naik, coba saya tunjukkan. Kamu nanti kalau misalnya kamu naik, saya tunjukkan saya sudah register. Kalau kamu nggak naik, saya katakan kamu lebih pengecut daripada Nabi Musa dan ilahmu sendiri. Mana itu? Oke, kita lanjut ya. Nggak berani ternyata dia. Saya tantang kamu naik ya. Saya tunjukkan loh. Saya sudah register itu. Oke. Kita lanjut ya. Nggak berani naik dia. Allah tidak mengizinkan. Ya, karena Allah terlalu takut untuk bertemu dengan Joseph. Nita, kalau komen tuh dipikir-pikir. Kalau Allah tidak mengizinkan, antara Allah takut atau Allah memang belum siap gitu loh. Ya, kok malah ngomong seperti ini? Saya sengaja ngomong bahwa dalam keyakinan saya, juru selamat yang sejati tidak memperkenankan saya untuk datang karena acaranya sia-sia. Orang cuma 3 orang yang mualaf kok, ngapain? Itu juga kalau di cross check bukan beneran dari orang yang kamu harap-harapkan, dari oten yang cerdas, enggak. Saya bisa jamin itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bang tanya, yang benar konsep JO apa Tritunggal, Bang? Yesus sendiri mengajarkan Allah itu pribadi. Dalam ayat-ayat yang Yesus sendiri katakan itu jelas kok. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 5 ayat 23, Yohanes 8 ayat 42. Yesus selalu membedakan pribadinya dengan Sang Bapa yang mengutus dia. Yesus juga menyebut pribadi Roh Kudus yang berbeda dengan pribadi Yesus Sang Putra Allah dan juga pribadi Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal. Artinya apa? Yesus mengajarkan Tritunggal. Hanya Islam sendiri saja yang bingung. Udah jelas-jelas di situ tok
Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kalian masih aja bingung sok-sokan. Dengan adanya bidat-bidat JO dan seterusnya, kalian sok-sokan, ini aja belum selesai sudah beres. Orang-orang yang meyakini dan bahkan mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan palsu, Rasul Paulus telah mengatakan tegas dalam Galatia 1:8, terkutuklah mereka, gitu loh. Dan gereja sudah menganatema ajaran-ajaran palsu itu, jadi sudah jelas buat apa, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya kemudian kami yang Kristen ini heboh. Enggak, kami sudah percaya dengan otoritas gereja. Gereja Katolik bertahan 2000 tahun semenjak Yesus menyerahkan kunci kerajaan itu ke dalam Rasul Petrus. Jadi kami sudah percaya dengan otoritas gereja. So, why would I believe in Islam yang bahkan sampai dengan detik ini kalian tidak tahu bagaimana cara menjelaskan Allah kalian sendiri? Di Al-Quran itu lengkap udah dijelaskan, Yesus Nabi bukan Tuhan. Oke, kamu naik, dari tadi saya invite kamu naik, kamu gak mau naik, kenapa? Kalau kamu memang yakin Yesus itu adalah Nabi dalam Al-Quran, kamu harusnya naik membuktikan. Jangan hanya membuat statement, habis itu kamu lari. Itu namanya apa bedanya kamu dengan junjungan kamu? Ketika kamu membuat statement, jadi gini loh, kebiasaan dari teman-teman Islam adalah mereka itu suka melempar sesuatu, kemudian mereka lari. Gak cuma dalam hal-hal beribadah, dalam hal sosial pun mereka seperti itu. Melempar sesuatu mereka lari gitu sambil teriak Allahu Akbar gitu. Saya nggak menghujat, kamu kan ketika lempar jumroh pun kamu kan lari. Habis lempar batu kamu lari, betul nggak? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Isa itu Al-Masih bukan alaihi salam. Isa itu Al-Masih bukan alaihi salam. Ya, saya tidak ada berbicara mengenai Isa dalam Al-Quran. Saya berbicara Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Saya berbicara dengan Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Ya, kalau orang nyebutnya Jesus Christ, kalau orang nyebutnya Yeshua HaMashiach, kalau orang nyebutnya Iso, kalau orang nyebutnya Isa, itu karena fonetik koresponden, there's no problem with it. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang menyamakan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, yang adalah kesaksian para rasul, 12 murid, dan seterusnya, mereka samakan dengan kesaksian orang yang baru keluar dari goa. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah juru selamat, bukan hanya sekedar nabi biasa. Gitu. Derajat Yesus Kristus, itu kalau kalian bilang hanyalah manusia, itu adalah pernyataan jelas yang salah dengan bidat Arianisme. Jadi bukan, Yesus itu bukan sekedar manusia, dia adalah sepenuhnya Allah. Ya. Shalom, HCB 96. Oh, Open chat. Sorry. Shalom, HCB 96. iya bang. Ya, silakan. Kamu Islam atau Kristen? Apa? Kamu Islam atau Kristen? Islam. Islam. Iya. Bisa open cam nggak? Oh, nggak bisa. Gak bisa. Silakan. Kamu mau bertanya atau apa? Enggak. Tadi kata abang kan Islam tuh ada errornya kata abang. Di mana letak errornya? Di mana letak errornya? Oke, saya tanya sama kamu. Apakah di Islam diajarkan toleransi? Iya betul. Diajarkan toleransi. Dalil, salah satu dalil mengajarkan toleransi apa? Kamu tahu nggak? Itu enggak. Ya memang kita beragama memang. Saya tanya Islam. Nggak cuman kita itu cuman kamu sama Muhammad. Saya tanya kamu sama Muhammad percaya Allah dan Al-Quran yang menjadi wahyunya atau percaya orang lain? Kalau kamu Islam, kamu percaya dalilmu itu hanya Al-Quran. Di luar itu kamu tidak percaya, bukan gitu? Maksudnya gimana bang? Kamu percaya Al-Quran nggak? Ya percayalah. Kamu kan di bawah komentar Al-Quran itu memberikan informasi detail dan selengkap-lengkapnya. Betul nggak? Betul. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikan arti syahadat itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah satu-satunya Tuhan, betul atau enggak? Betul. Selain Allah adalah Tuhan, bukan? Bukan. Yesus Tuhan, bukan? Bukan. Oke, sekarang kamu baca surah Al-An'am 108. Bukan abang bilang tadi kan Yesus Tuhan bukan? Bukan. Iya, Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang kamu buka Al-Quran Al-An'am 108. Di situ mengaku Yesus sebagai Tuhan loh. Silahkan buka, jeder.
Baca Al-An'am 108. Mau cari apa? Tafsir. Kamu baca Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Artinya apa? Ada Tuhan selain Allah selama ini. Bahkan Allahmu mengakui ada sesembahan selain dirinya. Tuhanmu mengakui bahkan ada Tuhan selain dirinya yang mampu untuk mengembalikan umat-umatnya kepada tempat masing-masing. Berarti selama ini kalian berdusta ketika kalian bersaksi. Betul kan artinya kalian tidak menyaksikan? Di situ terjemahannya jelas. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kau baca di situ, Rob. Berarti selama ini Allah itu satu-satunya Tuhan atau bukan? Ternyata bukan. Ternyata bukan. Allah itu bukan satu-satunya Tuhan. Allah adalah salah satu dari Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalimat la ilaha illallah mulai sekarang kamu rekomendasikan kepada ulama-ulama ustadz. La ilaha illallah, bilang Allah Enggak, itu salah abang satu dari kan Tuhan. pengen jelasin kan, maksudnya tuh gini, itu tuh nggak boleh dimaki sesembahan abang itu, nggak boleh. Ya sekarang saya tanya, sesembahan yang dimaksud itu Tuhan atau bukan? Bukan, kan abang Loh, mengakui. Kamu itu nggak ngerti. Sesuatu yang yang disembah itu siapa? Bukan, kan. Loh kok bukan? Islam ini susah otaknya kalau udah jadi Islam. Ketika kamu menyembah, yang kamu sembah itu Tuhan atau bukan? Kamu menyembah, ketika tasba'u, di situ kalimat bahasa Arab loh. Kamu jangan main-main loh. Kamu baca dalam bahasa aslinya, saya pun nggak takut. Baca di situ, tasba'u, tasba'u. Tasba'u itu kalimatnya apa? Menyembah, beribadah, bertasbih. Kok bukan Tuhan? Mau lari kemana kamu? Ke Bukit Safa dan Marwah kamu? Silahkan buka. Saya tantang orang Islam berani nggak bantu Hacibi. Hacibi nggak bisa buka open cam. Ada nggak orang Islam yang berani buka? Buka kalimat bahasa Arab di situ. Tasba'u itu artinya menyembah, beribadah, tasbih, memuliakan, memuji. Kalau bukan nyembah Tuhan apa namanya? Berarti selain Allah berarti ada Tuhan lain. Berarti bukan Allah hanya satu-satunya Tuhan. Allah adalah salah satu dari sekian banyak Tuhan. Ya, kamu paham gak dengan kalimat bahasa Indonesia yang sederhana? Gak usah kamu putar-putar, di sini bukan tempat untuk kamu tawaf. Silakan. Yesus mengajarkan kasih tapi tidak mengajarkan benci Islam. Sayang saja kamu tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Yesus mengajarkan kita mengasihi, bukan berarti kami mentolerir. Bukan kami menerima kalian. Ale-ole jangan kamu nyamar seperti serigala berbulu domba. Yesus yang kamu wartakan itu pun mengasihi orang-orang Farisi, yang bahkan menyebut orang-orang Farisi disebut dengan orang sesat. Kasih Yesus itu tidak mencelek-mencelek. Kasih Yesus tegas. Yesus tidak mengasihi, Yesus mengasihi bukan berarti Yesus itu lembek. Yesus itu tegas, mengajarkan ketegasan. Makanya Yesus bilang, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ale-ole. Ya, bukan seperti itu. Jangan kamu asal kutip-kutip, oh Yesus mengajarkan kasih. Saya tahu Yesus mengajarkan kasih, tapi kasih yang Yesus ajarkan itu ketegasan. Kelemah lembutan yang ada itu bukan kelemah lembutan yang lembek. Ngerti? Islam. Kamu baca dalam peristiwa bagaimana Yesus membalikkan meja-meja orang-orang yang berjualan atau berdagang di Bait Allah. Yesus itu memporak-porandakan meja dagangan mereka. Berarti apakah kamu mau bilang Yesus itu ternyata omong kosong ketika ngomong kasih? Enggak, itu tetap mengasihi. Sama seperti kamu punya orang tua. Orang tua kamu mendidik kamu dengan keras dan tegas. Memangnya kamu berani ngomong orang tua kamu gak sayang? Ngerti kamu? Jadi jangan cengeng ketika saya berbuat tegas kepada orang Islam. Memang sudah layak dan sepantasnya mereka dikasih tegas kok. Kamu gak usah khawatir, Joseph, jangan terlalu keras sama mereka. Orang mereka saja menyembah yang keras kok, apa batu. Gak bakalan saya sekeras batu yang mereka puji-puji dan mereka anggap sebagai penghapus dosa ya. Jadi jangan lebay, oke? Ngerti? Jangan cengeng. Saya kayak gini dibilang keras, kamu nasihati dulu sana.
Junjungan kamu, si Riva, si Zuma, si Kores, si Nandar yang mulutnya itu kayak orang nggak berpendidikan kalau ngomongin tentang Yesus. Saya mana pernah ngomong maki-maki. Saya ngomong tegas kayak gini aja udah kena peringatan TikTok. Mereka ngomong pakai alat kelamin, mereka ngomong kasar, binatang semua keluar. TikTok itu nggak pernah warning mereka. Kalau saya baru ngomong kayak gini saja, TikTok sudah takut. Itu karena TikTok itu afiliasi sama kalian. Udah, jadi jangan cengeng. Ya, salve frater. Ya, Safi, selamat malam juga. Ya, Selamat malam, iya. Sorry frater, aku baru lihat tadi nggak ada tampilannya. Ini masih error gara-gara kemarin itu. oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, thank you, Oke. thank you. Sip. Oh nih, kan tampilannya. Bentar teman-teman. Saya ngubah tampilan dulu. Oke, bentar. Oke. Shalom Bunda Ica, selamat malam. Malam bang. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Islam. Islam. Nggak bisa buka kamera ya? Silakan. Iya, akun kecil nih bang. Ya, nggak apa-apa. Nabi Muhammad followersnya banyak juga nggak kelihatan mukanya, nggak apa-apa kok, bro. Jangan sedih. Silakan. Ada yang kamu tanyakan atau mau sampaikan? Yesus Allah tanya saya. Itu Betul. gimana bang? Ya, Yesus adalah Allah. Gimana apanya? Kamu mau bertanya kenapa Yesus disebut sebagai Allah gitu? Iya. Coba tunjukkan datanya bang. Tunjukkan datanya. Oke, saya akan bermain di Al-Quran dan Alkitab. Kamu keberatan nggak kira-kira? Iya. Hah? Coba. Kamu keberatan nggak? Coba dibuka. Ya, saya tanya dulu. Jangan minta buka-buka. Nanti Yang kita lihat- disuruh buka keberatan. Keberatan nggak? Iya, yang Yesusnya. Yang Iya Yesus apa? nyatakan Jawab dulu Allah saya tuh tegas. gimana? Kamu keberatan nggak kalau saya nanti minta tolong kamu untuk buka Al-Quran untuk membuktikan Yesus itu adalah Allah? Saya nggak yakin kalau Islam itu. Nah, kalau nggak yakin dengan Kalau Al-Quran dia- ya udah nggak usah jadi Islam. Hah? Enggak, saya nggak yakin Yesus itu adalah Allah. Ya kalau nggak yakin ya kita buktikan. Makanya saya tanya kamu berani nggak nanti kalau saya suruh buka Quran kamu? Berani nggak? Oke. Oke, ya Wah, sudah. hebat. Sekarang kalau kamu berani, kita buka Al-Baqarah ayat 210, Al-Fajr ayat 21 saya sampai tanya abang 22. dulu. Kita bandingkan dengan saya Gimana belum selesai ayatnya ngomong Yesus Islam. Jangan nyatakan kamu Allah? tiba-tiba nyerocos, ini bukan masjid. Diam. Nah, Kalau kamu mau nyerocos terus tempatnya di tempat kamu biasa beribadah, bentur-benturin pala. Ini bukan masjid. Gantian orang ngomong. Ngerti? kan saya nanya dulu. Kok Ya saya abang sudah mau menjawab. nanya Saya ke sudah tahu saya dengan dulu? pertanyaan kamu. Tunjukkan Diam. datanya. Saya sedang membuktikan dengan data. Ketika saya sedang membuktikan dengan data dan masih proses going on, kamu diam. Ya. Jangan kebiasaan masjid kamu bawa ke TikTok. Kita buka dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita baca dulu satu ayat dulu, nanti kalau misalkan kurang nanti saya tambahkan dengan Alkitab lain. Tapi karena tadi juga Bapaknya tidak berkeberatan disandingkan atau diparalelkan dengan Al-Qur'an, maka saya juga nanti akan paralelkan dengan Al-Qur'an. Ini yang ayat yang sering saya bawa dengan Islam yang sampai dengan detik ini mereka tidak bisa bantah. Makanya saya selalu berulang-ulang bawa dalil ini. Kecuali, ingat, prinsip Joseph adalah ketika Joseph mengajukan dalil dan dalil itu bisa dipatahkan, maka Joseph tidak pakai dalil itu lagi. Tapi faktanya, dalil apapun yang Joseph bawa dalam Alkitab, itu tidak pernah Islam mampu untuk bantah. Ya, saya bukannya sombong. Karena saya percaya kebenaran perkataan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya percaya dengan prinsip itu. Ya. Oke, kita lanjut. Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Perhatikan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yaitu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dalam gambaran ini, Yesus memperlihatkan bagaimana gambaran kedatangannya, yaitu kuasa anak manusia dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Dan digambarkan bahwa itu terjadi pada masa siksaan-siksaan, setelah siksaan-siksaan itu terjadi. Kita paralelkan dengan Islam, sesuai dengan janji dan kesepakatan dengan Bunda Ica. Ini baru satu ayat, sesuai dengan janji saya juga tadi. Kalau kurang kita akan ke ayat yang lainnya. Satu ayat dulu kita selesaikan. Buka surah Al-Baqarah ayat 210. Kamu bacakan dari sisi Islam. Mana ayatnya? Yang Yesus nyatakan sendiri. Astagfirullahaladzim. Baca dulu Al-Qur'annya. Nih orang kagak ngerti cara dialektika, cara dialog. Kamu harus saya bawa ke Muhammad nih. Jelaskan dulu. Itu tadi saya sudah jelaskan. Itu tentang berbicara kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dia adalah Allah. Mana? Yesus adalah Allah mana? Itu Matius 24 ayat 29 sampai 31. Sekarang kamu berani nggak buka Qur'anmu bahwa Yesus itu Tuhan? Ada tertulis di situ. Nggak berani dengan Al-Qur'an. Ya sudah turun ya. Jangan buang-buang waktu saya. Saya nggak butuh kamu. Saya tuh bingung sama teman-teman Islam. Saya minta kalian buka Al-Qur'an. Bukan buka hal-hal yang tidak penting. Al-Quran itu kitab kalian. Saya aja nggak malas buka Alkitab. Kenapa kalian malas buka Al-Quran? Pertanyaannya menjadi sangat jelas bahwa kalian sudah mulai meragukan Al-Quran. Betul nggak teman-teman? Makanya kamu itu sudah diteriakin dari tadi untuk sholat isya pun kamu tetap stay di roomnya Joseph. Kenapa? Karena lebih happy ketemu Joseph daripada ketemu ilah kamu yang cuma nampak betis. Saya minta kalian untuk paralel kok nggak ngerti. Jadi cara dialog itu saya akan mengkomparasikan bagaimana Alkitab membicarakan tentang keilahian Yesus dan Al-Quran. Ngerti nggak kamu? Nanti baru ketemu poinnya. Al-Qurannya saja sudah belum dibuka, kamu udah menyimpulkan nggak ada. Gimana sih Islam? Apa kamu terlalu takut untuk membuktikan? Kalau misalnya kamu yakin di Al-Quran tidak ada yang menyatakan dengan jelas bahwa Yesus bukan Tuhan, kamu pun harus punya beban pembuktian. Mau ada mau tidak ada tetap harus terbukti. Jangan cuma asal klaim. Ini bukan audisi mencari nabi, ya. Cuma asal klaim saja. Oke. Jo, benar ya Jo? Iya, silakan. Mau katakan Jo ya. Jadi untuk rekan-rekan kita ya yang mungkin kalau kalian belum sholat dulu ya. Saya sarankan lebih baik sholat dulu karena sudah waktunya isya ya. Sudah waktunya isya, sholat dulu. Nah setelah sholat baru bisa naik ke tempatnya Joseph. Dan permintaan Joseph cuma simpel satu. Tolong buka kitabmu, Qur'anmu. Itu yang dia minta, bukan yang lain. Ya, simpel sebenarnya. Permintaannya sangat-sangat mudah ya. Karena yang diimani, yang diyakini oleh kalian kan adalah Qur'an. Maka kami, saya dan Joseph ya, Joseph sebagai host dan saya sebagai co-host ya, itu hanya meminta tolong kita berbicara komparasi data. Itu ya. Seperti itu, paham ya? Oke. Thank you, Frater, sudah memberikan poin yang juga lebih jelas ya. Jadi seperti itu maksud saya teman-teman ya. Mari kita berdiskusi sesuai dengan bagaimana cara diskusi lintas iman ya. Jadi jangan kemana-mana. Saya pun nggak akan kemana-mana. Dari tadi saya hanya fokus membahas tentang iman. Karena kalian dari Islam, maka saya komparasinya dengan Al-Quran. Lain hal kalau kalian dari kepercayaan lain. Ya, seperti itu. Jadi jangan wondering kenapa bahas Islam, kenapa bahas Islam ya. Karena yang naik Islam. Kalau yang naik yang bukan Islam pun saya nggak akan bahas Islam. Ngerti? Jangan GR. Oke, shalom Rizky. Selamat malam. Shalom, Rizky. Selamat malam, bro. Halo, bro Rizky. Ada suara? 1, 2, 3. Saya turunin ya. Nggak ada suara. Oke, kita ke yang lain ya, teman-teman ya. Tolong bantu tap-tap layar ya, teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita lanjutkan, teman-teman. Teman-teman bantu tap-tap layar yang baru bergabung. Shalom. Bantu posting ulang juga ya. Share, bagikan ulang ya, teman-teman ya. Copy link juga, salin link juga. Salve Bang Joseph, salve Arjan Erwin. Ya. Ih, Shalom. kenapa kah? Serius sampai. Ini Bu Wiwit ini kayaknya kepencet. Jadi ada beberapa teman-teman yang dari Islam itu yang beragam usianya, termasuk Bu Wiwit dan juga Bu Dami dan teman-teman lainnya yang berada dalam
perjalanan untuk menemukan kebenaran di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan semoga mereka menemukan kebenaran yang sejati dan mereka juga diberikan kelancaran dalam menemukan kebenaran itu. Karena kita tahu bahwa kesulitan ketika orang-orang yang dalam ajaran saya yang lama atau kita sebut saja Islam itu untuk menerima Kristus, itu mereka menghadapi ya seperti itu, intimidasi dan seterusnya. Jadi kita doakan semoga jiwa-jiwa di luar sana yang dalam kegelisahan, yang dalam pergumulan apapun itu diselesaikan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan sabdanya juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita percaya itu, kita doakan juga orang-orang yang di sekeliling kita. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi teman-teman Islam gak usah bingung kenapa banyak orang-orang di luar sana lebih tertarik untuk berbicara mengenai Yesus Kristus ya. Karena sesuai dengan nubuatan bahwa nama Yesus adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan. Nama di atas segala nama. Oleh sebab itu jangan pernah bingung. Zakir Naik datang ke Indo bukannya dakwah mengenai Islam, membantu untuk teman-teman Islam yang selama ini bingung dengan iman dasarnya, malah ngomongin Yesus Kristus. Itu aja statementnya. Fine, verse on the Bible that Jesus himself state, I am God or worship me. Nah itu aja. Dari zaman saya masih Islam sampai saya sudah meninggalkan Islam, itu aja. Sedangkan Joseph kalau ngomongin tentang Islam, moto-moto tentang Islam, saya selalu cari loh, kreatif loh. Apa ya hari ini moto tentang Islam, apa ya kata-kata mutiara untuk Islam gitu loh. Ya, kalau Zakir Naik itu aja, saya bingung. Cara Zakir Naik tuh kayak gini, saya sempat tirukan dulu waktu dia masih viral-viralnya. Cara gini. Okay brother, if you know read the verse of the Bible in the chapter of Matthew, it is about Jesus, the Lord Jesus Christ, and the peace be upon him. Itu dia bilangnya. Mirip kan? Mirip. Kayak gitu, frater. Kita gini ya, ketakutan orang Kristen, bukannya orang Kristen meninggalkan Kristus. Kami tidak takut sama sekali. Sekalipun saya sudah bilang berkali-kali, ini yang menjadi iman kami, pegangan iman kami. Yesus Kristus ketika lahir di dunia, dia tidak memiliki siapa-siapa selain daripada Bunda Maria dan Santo Yosef. Karena kita tahu, saya selalu bilang, mari kita beranalogi seperti ini. Orang yang punya kuasa, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya wewenang, otoritas apapun itu namanya, dia tidak akan khawatir berjalan sendirian. Karena dia punya segalanya, betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Karena dia punya segalanya. Yesus Kristus berangkat dari kesendirian ketika dia datang dari dunia. Ketika dia datang ke dunia, dia datang untuk memberikan segala sesuatu kepada dunia. Dan dunia dengan segala macam problematikanya datang kepada Yesus. Tetapi hanya orang-orang yang akhirnya terpanggil untuk mengikuti Yesus, yang memahami panggilan itu kemudian mengikuti Yesus. Yesus berangkat dari 12 murid, kemudian berkembang menjadi tambah 70 murid dan seterusnya. Sampai dengan pertobatan-pertobatan yang dihasilkan oleh para murid-muridnya. Sampai dengan detik ini menjadi jumlahnya miliaran. Kalaupun pada akhirnya katakan saja kekristenan menyusut sampai akhirnya kembali menjadi 12 murid seperti pada masa Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak akan takut. Kenapa? Karena kami sudah pernah di masa itu. Oke Islam? Kalau kamu ngomongin soal jumlah, kamu ngomongin soal banyak-banyakan, saya selalu bilang loh, ngomongin soal jumlah dan banyak apa bedanya dengan tikus dan hama-hama yang cuman jadi apa istilahnya merugikan, tidak ada gunanya. Nah itulah, karena itu sebab orang Kristen lebih baik berbicara tentang kualitas daripada kuantitas, karena quality over quantity ya Islam. Jadi kami nggak perlu khawatir 3 orang mu'alaf, 4 orang mu'alaf. Orang Kristen apalagi orang Katolik ya. Gereja Katolik setiap tahun ini paroki A 70 orang, paroki B 70 orang, paroki C 50 orang. Kami diam-diam aja itu di total satu keuskupan bisa 1000 orang lebih. Ya. Tapi karena kami sekali lagi berbicara bukan atas nama jumlah, berbicara bukan atas nama banyak-banyakan, kami berbicara atas percaya akan iman yang telah dibicarakan oleh Tuhan Yesus bahwa semua bangsa akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus. Itu tadi Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segala bangsa akan meratap anak manusia. Jadi kita nggak usah khawatir karena toh pada akhirnya saya, kamu dan orang-orang di luar di sana percaya atau tidak percaya, kita semua akan dikumpulkan di bawah pengadilan Yesus Kristus. Jadi kamu percaya atau tidak percaya itu tidak mendatangkan keuntungan dan kerugian pada dirimu sendiri.
Ya, nantinya kamu yang akan nikmati. Oke, bro, mau kamu percaya, kamu nikmati mahkota kehidupan kalau kamu menjalankan iman dengan perbuatan. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu binasa dalam dosa. Itu saja kok. Orang Kristen tidak pernah ribut dengan masalah jumlah. Orang Kristen bukan seperti kalian. Kenapa? Karena juga ada analogi. Kami bukan seperti ayam. Kalau ada teman-teman yang punya ayam, pelihara ayam. Kalau ayam bertelur, satu ayam bertelur, kandang, satu kandang berisik. Nah, itulah Islam, ya. Mana-mana disuarain. Ada 3 orang mu'alaf. Ada ini mu'alaf berapa? 3 biji berapa? 2 biji berapa? Sebiji? Ya elah. Benar-benar ayam. Ya, oke, kita lanjut. Nih ada Islam yang mau naik nih kayaknya. Sambil minum, ya. Nih saya minum. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Saya selalu sedia minum juga. Shalom teman-teman yang baru bergabung ya. Shalom. Shalom, Warkop Jayus, selamat malam. Shalom, Warkop Jayus, selamat malam. Ya, halo. Oh, aku Dari gak mlebu kok. Oh, Enggak mlebu. kepencet ya Pak? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kepencet teman-teman, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Hati-hati kepencet ketika tap-tap layar ya. Tolong diperhatikan tap-tapnya itu kemana. Makanya tap-tap itu satu jari itu nggak mungkin meleset. Kalau teman-teman tap-tapnya pakai jidat, nah itu jadinya kemana-mana. Ini kan bukan ubin, jadi kalian nggak usah membentur-benturkan kepala ke tanah. Kalian kan bukan mereka, kita kan Kristen ya. Tap-tap pakai jari, jangan pakai kepala. Mentang-mentang kepala sering di tap-tap juga, kalian tap-tapnya pakai kepala gitu. Tap-tapnya pakai jari ya, pakai jari nih, nggak bakalan kena lah, ya. Just kidding, jangan dibawa serius. Nggak apa-apa yang kepencet, nggak apa-apa ya. Tapi usahakan kalau udah kepencet langsung ditarik aja ya, supaya saya nggak bingung dan teman-teman juga nggak kaget gitu kan. Kayak tadi kaget. Oke, kita lanjut ya. Ya teman-teman yang baru bergabung, shalom, bantu tap layar ya. Yang belum follow akun saya yang ini, bantu follow ya teman-teman. Sama bantu follow juga akun Frater ya. Supaya kalau misalkan saya atau Frater live teman-teman bisa ada notifikasi. Ya silakan Frater. Ya, ini ada saudara kita nih, Jorena. Ini doakan saya di Baptis Katolik tanggal 6 Desember. Ya baik, selamat ya. Kamu sudah dalam proses untuk katekumen berarti. Nah, selamat datang di dalam kebenaran dari Gereja Katolik, dan semoga di dalam masa katekumenmu kamu dapat menemukan jati diri iman Katolik yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh hadir di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke. Amin. Thank you, Frater. Terima kasih teman-teman yang juga mengalami kesempatan yang sama. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau teman-teman sudah mulai merasa memang pada mulanya Allah memanggil kita kepada keselamatan, jadi teman-teman jangan pikir bahwa Yesus itu hanya pilih-pilih orang ya. Kalau teman-teman berangkat dari ayat bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, teman-teman jangan pahami ayat itu sebagai konsep keselamatan. Tidak seperti itu. Allah bukan hanya memanggil Joseph atau hanya miliaran orang yang saat ini diselamatkan, tidak. Allah memilih orang sedari mula, semua. Tanpa terkecuali. Mau si A, mau si B, mau si orang Indonesia, mau si orang Australia, mau suku Batak, mau suku Jawa, Allah mau menyelamatkan mereka semua. Sama seperti pada saat gambaran peristiwa air bah. Bukan berarti ketika Allah memerintahkan Noah untuk membangun bahtera itu hanya untuk orang-orang tertentu yang punya tiket, yang beli tiket. No. Allah mau menyelamatkan tetapi apa daya, hanya sedikit orang yang memilih mau selamat. Paham? Jadi keselamatan yang Allah sediakan itu bukan berarti Allah membatasi kuotanya, tidak. Yang kemudian pada akhirnya memilih untuk tidak menginginkan keselamatan itu diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan free will. Kekristenan tidak percaya dengan adanya bahwa Allah menjadikan baik itu kebaikan maupun keburukan. Tidak. Allah sedari mula menetapkan yang dinamakan dengan hanya predestinasi, yaitu kebaikan atau keselamatan. Kejahatan ada bukan atas dasar Allah yang kemudian menetapkan, bukan. Kejahatan ada akibat dari kejatuhan dosa dan kehendak bebas dan ketiadaan dari kebaikan yang Allah telah sediakan. Itu sebab ada kasus-kasus kriminal dan seterusnya. Itu bukan karena Allah yang telah menggariskan, seperti kepercayaan saya yang lu dulu. Nah, kalau teman-teman yang sekarang berpikiran bahwa saya lebih baik dari ateis, kenapa? Karena Tuhan seperti tidak ada. Karena buat apa Tuhan ada tetapi kejahatan ada? Nah, itu pikiran pada saat saya
kecelakaan dan seterusnya. Tetapi Tuhan Allah kita yang kita percaya, bahkan dalam kitab Yeremia dalam Perjanjian Lama dikatakan, sebab rancangan yang berasal dari Allah bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, melainkan rancangan yang membawa damai, sukacita dan sejahtera. Ya, jadi tidak ada yang namanya istilahnya keselamatan kami atau istilahnya bahwa Tuhan Allah itu hanya sedikit yang diselamatkan, tidak. Semua mau Allah selamatkan, tapi persoalannya kamu mau atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Shalom, Vin aja, selamat malam. Shalom, Vin. Selamat malam. Shalom. Shalom, bro. Selamat malam, Kak. Iya, selamat Shalom. malam. Shalom. Ya, shalom. Kristen. Kristen. Oke, silakan, bro. Mau menyampaikan atau mau bertanya sesuatu? Kepencet. Oh, kepencet juga. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, bro. Iya, maaf, Tetap ya, maaf, dalam maaf. Kristus ya. Aman-aman. Iya. Tuhan Yesus haleluya. berkati ya, bro. Iya, haleluya. Amin. Ya, shalom. Oke, kita lanjut ya, kepencet, gak apa-apa teman-teman. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Ini kayaknya harus saya kecilkan supaya teman-teman tap-tap layarnya nggak. Ini udah dibilang berkali-kali jangan tap-tap pakai kepala atau pakai jidat gitu ya. Ini kan bukan ubin, nggak usah kalian membentur-benturkan kepala ke sini. Jadi ruang ininya geraknya sempit ya. Jadi kepencet ini juga naik juga. Bentar saya atur dulu ya. Ini soalnya memang banyak jadinya yang ini. Yang request saya curiga kepencet juga. Nah, tap-tapnya di layar ini aja nih, di layarnya Joseph, jangan ke layarnya Frater atau layar yang kosong itu, nanti kepencet. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Beneran kepencet ini 31 orang yang request. Dan ini follower saya ini semuanya. Ya, kita lanjut ya. Saya bingung jadinya menyeleksi ya. Menyeleksinya bingung mana yang benar-benar mau bertanya. Coba teman-teman yang mau bertanya ini ya, coba komentar. Saya mau naik gitu. Soalnya ini beneran. Ini dari teman-teman Kristen semua kayaknya nih. Iya. Coba kita naikkan ya. Takutnya kayak tadi kalau Iya. kebanyakan bilang kepencet-kepencet, mohon maaf Ya, maksudnya iya. jadi agak ini ya, lama. Apa gitu. Ya, betul. Heeh. Ya, ini ada Yasinta. Oke. Siapa tadi ada yang bilang? Siapa tadi? Tukijan. Ya, Tukijan. Tukijan ini Mutadin dia. Mutadin juga dia. Mana Tukijan? Oh ini Tukijan. Shalom Kak Hyasinta, selamat malam Kak. Selamat malam, Kak Yasinta. Kepencet, Kak. Oh kepencet juga, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus, nggak Maaf apa-apa. ya. Tuhan Yesus berkati Ya, selalu nggak ya, apa-apa. nggak apa-apa Kak. Tuhan Ya, memberkati ya. Katolik juga. Oh Ya, iya, siap, siap. salve. Yuk. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terima kasih yang sudah tetap layar, terima kasih yang memberikan berkat Iya. lagi. Malam Pak Tukijan. Ya silakan Pak. Malam Bro Yosef. Iya. Selamat malam, selamat malam. Iya, Aku sebelumnya juga- dari aku- keyakinan apa Pak sebelumnya? Dari Islam, Sebelumnya. Kalau sekarang? Islam, Katolik. Oh, sudah. Oke. Berarti sudah login ya. Ini nanya Bro Yosef, anak pertama ya? Iya Betul betul Pak. Iya betul. Begini, Bro Yosef, kalau bisa gini. Pak D saya anak pertama, dia punya adik 5 kan, dia Katolik duluan. Kemudian adik-adiknya 5-nya semua itu ikut jadi Katolik gitu. Jadi mempengaruhi adiknya gitu. Jadi sekarang kami semua udah Katolik, tinggal kakak saya yang masih Islam. Jadi kakak Pak D saya yang anak pertama itu Katolik duluan, jadi sekitar 6 bersaudara. Jadi semuanya udah masuk Katolik. Terus ponakan-ponakan juga semua, tinggal kakak saya yang masih Islam. Gitu. Kalau bisa Bro Yosef bisa ngajak adik-adiknya juga. Yaudah gitu aja Bro Yosef, makasih ya. Ya terima kasih Pak terima kasih Tukijan juga. ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita doakan ya, semoga sesuai dengan firman Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus dari tadi saya sudah berbicara panjang lebar ya tentang keselamatan itu. Semua orang mau Allah selamatkan, tetapi kehendak bebas itu yang bekerja pada diri setiap orang. Beruntunglah bagi teman-teman yang tadinya bukan seisi keluarganya bukan dari percaya Tuhan Yesus, mungkin bisa jadi pembenci, kemudian datang suatu kehendak bebas disertai dengan urapan dari Roh Kudus dan juga berangkat dari
mungkin ya juga bantuan dari orang-orang di sekeliling juga, baik itu dengan doa. Karena ada beberapa orang yang saya tahu, maksudnya kita juga pernah mungkin ya mendengar pengalaman mereka, bahwa termasuk saya, bahwa mereka itu bisa tergugah hatinya untuk kemudian mengikuti Kristus, bisa jadi karena didoakan setelah mereka membenci dan bahkan memaki orang Kristen. Bisa jadi itu yang saya alami salah satunya. Kemudian dua, bisa berangkat dari hal-hal yang bersifat yang dinamakan dengan mukjizat, keajaiban, dan seterusnya. Itu bisa terjadi juga. Karena sekali lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Bahwa Allah kita sekali lagi menyediakan berbagai macam cara dan jalan untuk supaya orang-orang itu percaya dengan keselamatan yang telah dinyatakan melalui putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Dan kita percaya juga dengan doa-doa yang dari para biarawan, biarawati yang mereka melakukan hidup laku tapa untuk mendoakan dunia, bukan hanya mendoakan kita sebagai orang Katolik dan juga gereja Katolik, mereka juga mendoakan orang-orang di seluruh dunia, mungkin juga berangkat dari doa-doa mereka. Dan itu juga yang dinamakan ora et labora, berdoa dan bekerja, bahwa segala apapun tindakan yang kita lalui di dunia ini itu tidak pernah terlepas bukan hanya dengan usaha kita saja, tetapi juga dibantu dengan doa-doa. Bisa jadi itu dari doa orang lain. Gitu. Dan untuk kasusnya keluarga saya atau adik-adik saya juga mau berharap supaya mereka mengalami keselamatan, apa istilahnya, bukan hanya sekedar di TikTok saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga saya berdoa untuk menjadikan mereka mempunyai keselamatan yang satu di dalam Kristus Yesus. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Teman-teman bantu share juga postingannya, share ulang ya, bagikan ulang. Bang Joseph, apakah Kristen boleh mendoakan arwah orang tua yang telah lama meninggal? Boleh. Mendoakan dalam artian kita menjadikan ibaratnya gini. Kalau misalkan ada orang yang salah paham, kita berdoa kepada arwah, itu memang kurang tepat. Karena kita bukan berdoa kepada, kita mendoakan mereka yang telah mendahulu kita. Dan berdoa kepada jiwa-jiwa yang telah mendahului kita itu bukanlah suatu kesalahan, justru itu adalah anjuran. Sedari mula gereja dalam praktik perayaan Ekaristi pun kita mendoakan jiwa-jiwa yang telah mendahulu kita. Gitu. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu yang telah berpulang dan seterusnya. Itu adalah praktik yang bukan gereja baru adakan baru abad 20 atau abad 19, tapi abad mula-mula teman-teman bisa baca dalam sejarah liturgi gereja. Dan itu yang juga didoakan oleh Santo Paulus dalam suratnya untuk jiwa Onesiphorus, ketika Rasul Paulus mendoakan Onesiphorus supaya sampai kepada hari Tuhan. Artinya apa? Mendoakan jiwa itu sederhana seperti kamu mengucapkan bela sungkawa dalam singkatan kata RIP. Kalau teman-teman yang Kristen, terutama mau itu Katolik, mau itu teman-teman Protestan yang mengimani bahwa tidak perlu mendoakan, mohon maaf ya, ada beberapa yang percaya seperti itu soalnya, tidak perlu mendoakan orang-orang yang sudah mendahului atau orang-orang yang sudah meninggal. Teman-teman harusnya tidak perlu menggunakan kata RIP, karena RIP itu dari bahasa Latin, requiescat in pace, ya. Dan itu yang diterjemahkan kemudian transliterasi menjadi rest in peace. Itu adalah satu ungkapan doa. Jadi ketika kalian mengucapkan RIP itu sudah bagian dari doa. Nah, itulah satu bentuk bentuk usaha dari kita untuk mendoakan jiwa-jiwa tersebut. Kenapa kita mendoakan mereka? Bukan berarti kita kemudian seolah-olah punya power, istilahnya mengintervensi apa ini, bukan. Tetapi dengan apa yang kita upayakan sesuai dengan surat Yakobus, bahwa doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya ketika kita mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, kita mendoakan bagi mereka yang berada di dalam api penyucian. Gitu, atau purgatori, atau istilahnya surga yang tertunda. Kenapa kita bilang surga tertunda? Karena mereka yang berada di purgatori pastinya mereka akan pergi ke surga. Sebelum mereka pergi ke surga, mereka harus mengalami namanya purification atau pemurnian. Dan konsep purgatori ini bukanlah konsep sesuai dengan pemikiran teman-teman di luar sana yang liar, yaitu konsep sama dengan neraka karena artinya api, bukan. Tetapi adalah suatu konsep di mana jiwa-jiwa, sesuai dengan juga surat Rasul Paulus, pekerjaan kita akan diuji dalam api. Tetapi seperti diselamatkan. Artinya apa? Konsep api penyucian itu tidak sama dengan api neraka. Karena orang yang telah menderita akibat karena dosa-dosanya dan penyangkalannya terhadap Kristus, mereka kekal di neraka sampai selama-lamanya. Tidak ada waktu di mana mereka akan keluar dari neraka, tidak pernah akan ada. Tetapi jiwa-jiwa yang ketika mereka dalam hidup, mereka masih punya dosa-dosa yang perlu dimurnikan, walaupun mereka percaya dengan Kristus, mereka perlu melalui purification atau pemurnian itu.
Dan ingat, sekalipun Kristus adalah Maha Pengampun dan seterusnya, Kristus telah membebaskan kita, bukan berarti kita berbuat semau kita selama kita di dunia. Ingat, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2, mengingatkan kita akan bahaya akan dosa. Bahkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, Rasul Yohanes mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa? Dosa itu dibedakan mana yang disebut dengan dosa ringan dan dosa berat. Bukan atas dasar opini pribadi Joseph. Silakan Anda buka 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang-orang yang selama hidupnya berbuat dosa itu juga harus tahu mana dosa yang tidak mendatangkan maut dan mana dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itulah sebabnya gereja mendoakan jiwa-jiwa tersebut bukan atas karena kita tidak percaya dengan pengampunan penyaliban yang seperti dituduhkan orang-orang non-Katolik, ya, bahwa penyaliban Yesus tidak cukup. Penyaliban Yesus cukup, hanya kita yang tidak merasa cukup dengan penyaliban itu. Kenapa kita tidak merasa cukup? Karena kita merasa bahwa penyaliban Yesus adalah alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Dan merasa selama kita hidup di dunia, ketika kita meninggal, kita sudah pasti akan masuk surga. Bukan seperti itu. Keyakinan kita adalah kita berusaha untuk hidup kudus, baru kalau kita sudah make sure kita bisa hidup kudus, maka kita akan mencapai sampai dengan surga. Karena hanya dengan iman, itu bukan atas prinsip Kristus. Tindakan salah satunya melalui bacaan minggu ini, yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika orang-orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Dan ketika perumpamaan itu dibacakan, artinya apa? Kita mengasihi melalui tindakan. Ketika kita mengikuti Yesus, apa saja yang kamu perbuat untuk saudaramu, ketika dia lapar, engkau memberi makan. Ketika dia haus, engkau memberi dia minum. Engkau sesungguhnya telah melakukan itu untuk aku. Itu adalah termasuk perbuatan. Artinya apa? Orang Kristen ketika percaya dengan Yesus Kristus itu bukan berarti hanya dengan iman, tetapi dengan juga perbuatan. Itu sebab Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, oke, saya tambahin sedikit saja, Jo. Iya, silakan. Untuk yang pertanyaan tadi ya, sejatinya kita sebagai orang Kristiani, ya, mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang untuk keselamatan jiwanya, dan juga mereka menjadi pendoa bagi kita. Itu sudah dilakukan bahkan sejak sebelum adanya Paulus menuliskan di dalam suratnya. Ya, lebih praktis seperti itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama sudah ada. Nah, di sini saya akan terangkan sedikit saja mengapa pentingnya kita berdoa kepada keselamatan jiwa-jiwa. Ya, begini, saya terangkan di dalam Efesus bab 6. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan senantiasa berjagalah di dalam doamu dalam permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segenap orang kudus dan juga untuk aku. Artinya apa? Senantiasa di dalam kehidupan kita, bawa itu dalam doa. Bawa saja. Entah itu doa yang memang kita saat itu membutuhkan sesuatu yang genting sekali, yang perkaranya sangat mustahil, bawa saja di dalam Efesus bab 6. Lalu di 1 Tesalonika bab 5, ya, di dalam ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, dan ia juga yang menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami senantiasa. Berdoa selalu, mengucapkan sesuatu dengan doa. Artinya apa? Masalah itu terkabul atau tidak, kita sudah memanjatkan. Itu kembali kepada pribadi Allah, free will Allah, kehendak Allah. Karena dialah yang menciptakan kita. Dia yang mengetahui isi hati dan pikiran kita. Maka ditegaskan kembali, ketika kamu berdoa janganlah bertele-tele, sebab Tuhan sudah mengetahui lebih dulu apa yang kau pintakan. Apa yang kau minta pada hari itu, dia sudah mengetahuinya, sehingga kau tidak perlu untuk berpanjang lebar untuk mengucapkan itu. Tegaslah di dalam sesuatu, sebab pribadi Allah itu bukan seperti juru tulis yang harus setiap saat menulis semua permohonan, tidak. Tetapi dia ingin mendengarkan isi hatimu seperti apa di dalam doamu itu. Itu saja, singkat saja dari saya. Oke, terima kasih Frater. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, bacaan Injil hari ini dong Bang Joseph. Betul, bacaan Injil hari ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman yang baru bergabung. Shalom, selamat bergabung. Teman-teman jangan lupa follow dan juga tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Islam mana Islam nggak tahu mereka.
Mungkin mereka terlalu takut kalau ke rumahnya Joseph ya untuk membantah, karena di sini nggak bisa untuk bertaki ya, karena pasti kalau mereka pakai dalil-dalil pasti saya tahu mereka kutip ayat Al-Quran apa, itu surah tentang apa, betul nggak? Malah saya nantangin mereka. Makanya jangan dipikir orang Kristen itu, ini kan sebenarnya doa mereka ya. Mana ada Oten yang bisa pakai bahasa Al-Quran kami dan seterusnya. Kalian terlalu menyombongkan diri sih, sehingga Tuhan kalian sendiri yang akhirnya mendatangkan Joseph salah satunya dari sekian banyak orang di luar sana ya. Oke, kita lanjut ya. Shalom, unknown. Shalom bang, Shalom bro, silakan bro. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? mau nanya ini bang, kalau misalnya orang yang sudah meninggal gitu, bisa nggak mereka berusaha untuk mendapatkan keselamatan gitu bang? Keselamatan seperti apa? Dalam Kristus gitu. Kalau mereka bersatu dalam Kristus pada mulanya, mereka sudah pasti akan selamat. Ketika mereka sudah mati, tapi dalam kematian mereka berpisah dari Allah, maka kebinasaan mereka sudah kekal. Yesus telah memberikan pernyataan jelas kok. Jikalau kamu percaya dan dibaptis dalam Injil Markus, Yesus katakan kamu akan selamat. Tetapi jikalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya apa? Keselamatan itu diperoleh ketika kamu di dunia. Kalau sudah pasti keselamatan itu ada, keselamatan itu yang akan membawa kamu dan membimbing kamu ke jalan yang kekal. Konteksnya, kenapa ada api penguncian? Karena di dalam kekudusan surga, karena jelas surga itu kudus bro. Ketika di dalam Alkitab ada konteksnya, misalkan salah satunya dalam Kisah Para Rasul tertulis, barang siapa yang memakan tubuh dan darah Tuhan dalam keadaan yang tidak layak, ia akan mendatangkan penghukuman atas dirinya. Ini selamat kita di dunia. Para rasul mengingatkan kita untuk menjaga kekudusan. Artinya apa? Artinya bersatu bersama dengan Tuhan. Secara fisik. Loh, jangan kamu pikir ketika kita bersatu dalam Tuhan itu hanya angan-angan. No, it's real. Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu pun dituliskan bahwa keadaan surga itu bukan tempat itu, teman-teman. Surga itu keadaan. Kalau kita sebut surga sebagai tempat, maka surga itu nantinya akan dipahami sebagai suatu konsep yang terbatas karena tempat. Karena kita percaya surga itu keadaan sempurna di mana kita bertemu, bertatapan muka dengan Allah dalam kitab Wahyu. Nah, keselamatan itu sudah pasti ketika orang tersebut semasa hidupnya menerima. Kalau menerima. Nah, tapi tadi kan sudah dijelaskan sama saya dan sama Frater, bahwa selama kita di dunia, kita harus memastikan hidup kita betul-betul memegang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apakah teman-teman di sini yang Kristen setuju kalau kita hidup di dalam Kristus kita masih saja berbuat dosa? Apakah teman-teman terima? Apakah teman-teman pikir ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, artinya Tuhan Yesus tutup mata? Oh, Joseph ini yang penting ikut saya, bodoh amat dia mau istilahnya mohon maaf melanggar 10 perintah Tuhan, mau mencuri, mau apa, tetap masuk surga. Apakah Tuhan seperti itu? Ketika di dunia saja kita menuntut keadilan, masa Tuhan yang maha adil, yang hakim satu-satunya yang adil, masa Tuhan mau melupakan dosa-dosa kita? Jadi jangan, sekali lagi tadi saya sudah bilang, jangan menganggap penyaliban Yesus, jangan menganggap pengorbanan Yesus itu sebagai salah satu alasan bagi kita untuk membenarkan perilaku kita selama di dunia. Gitu loh. Paham gak maksud saya? Jangan membenarkan, artinya apa? Selama kita hidup di dunia, kita pun harus meyakinkan diri bahwa kita terhindar dari dosa. Ya, berbeda ketika kita sudah istilahnya meninggal, orang-orang yang sudah mati mendahului, mereka hanya menerima upah. Nah, itu yang dari tadi saya lupa ngomong. Mereka menerima upah. Kau baca dalam Ibrani 9 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Setiap orang ditentukan hidup untuk sekali, mati untuk sekali, dan sehabis itu langsung dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Maka sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27, tidak ada alasan bagi orang untuk bertobat. Udah selesai. Makanya ada konsep ketika orang mengikuti Kristus selama hidupnya mereka masih ada dosa, pilihan mereka yaitu di pemurnian, di penyucian, di purification dulu. Setelah mereka sudah mengalami pemurnian, mereka akan kemudian bertemu dengan Allah dan para kudus di surga. Selama mereka belum kudus, mereka tidak dapat masuk ke dalam surga. Itu yang harusnya teman-teman pahami. Karena Tuhan Yesus telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang di penjara. Coba teman-teman baca dalam Matius 5 ayat yang ke-24 sampai dengan 25 dan 26. Teman-teman silahkan catat, nanti boleh dibuka, boleh dibaca. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berada di penjara. Ingat loh, Yesus ketika memberikan suatu atau menjelaskan sesuatu, dia akan menggunakan parable.
atau istilahnya perumpamaan atau hal yang semacamnya. Jadi ketika Tuhan Yesus memperumpamakan penjara, itu bukan penjara secara fisik yang kita tahu penjara ya ada sipirnya, bukan. Melainkan suatu keadaan di mana teman-teman di situ ditahan untuk sementara. Makanya ketika teman-teman punya sanksi atas dosa itu, teman-teman dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 26 itu, teman-teman akan masuk ke dalam penjara dan tidak akan keluar dari penjara sebelum dendanya lunas. Itulah api penyucian. Paham? Nah, ketika teman-teman berada dalam api penyucian, apa yang mampu untuk menyelamatkan kalian? Ya tentunya dengan jasa orang-orang yang tidak berada di dalam penjara. Itu sebab orang-orang yang masih hidup di dunia bisa mendoakan jiwa-jiwa yang dalam api penyucian. Dan para kudus juga bisa mendoakan mereka. Karena dalam konsep kekristenan sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan baik hidup maupun maut tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Orang-orang yang dalam secara fisik mata kita, sekalipun jasad mereka sudah ada terkubur di tanah, mereka tetap hidup. Mau mereka hidup di surga atau di api penyucian, atau mereka hidup di neraka karena kebinasaan, itu yang dinamakan dengan kehidupan yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang baik yang menerima ataupun yang menolak. Karena penghakiman Kristus itu bukan berarti orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus mereka menunggu. Tidak. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, kalau mereka sudah dihakimi duluan sebelum penghakiman Yesus untuk kedua kalinya, lalu apa yang Yesus lakukan untuk menghakimi orang kedua kalinya? Pahami bahwa konteks relevansi antara waktu itu tidak dapat teman-teman aplikasikan ketika kita berbicara tentang keadaan surga dan neraka. Paham ya maksud saya? Paham? Jadi jangan, oh kan dia udah mati duluan. Ketika Yesus menghakimi berarti Yesus cuma mengulang. Jangan diaplikasikan dengan konsep waktu yang terbatas. Nanti kalian bingung. Kenapa? Surga dan neraka itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu sebab tadi saya bilang surga dan neraka itu tidak pernah didefinisikan oleh gereja sebagai tempat, melainkan keadaan. Ini kalau kita ngomongin ini memang puyeng. Karena iman itu tidak dapat kemudian seenak jidat kita ngomongin sesuai dengan apa yang kita pahami. Iman yang kita pahami dalam pengajaran gereja itu tidak akan pernah bisa kita terima Islam loh. Itu yang mempengaruhi kita. Jadi seperti itu, Bro Angnon ya. Bro Angnon, kamu posisinya di rumah atau di luar? Di rumah, Frater. Iya, ada buku di situ? Buku Tulis. catatan. Ya. Oh, nggak ada, Frater. Nggak ada. Oke, nah kamu ingat-ingat ya, ini catatannya dari saya. Kamu ingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes bab 11 ketika peristiwa Lazarus dibangkitkan? Apa Yesus bilang kepada saudarinya Lazarus? Kamu ingat bagian itu? Halo Angnon, ya, mesin turun kayaknya. Mungkin dia buka Alkitab kayaknya. Salah. Iya, sudah. Ada Alkitab di situ? Ada. Ya, Ini baru. Yohanes bab 11. Injil Yohanes ya? Ya, Injil Yohanes setelah Lukas. Di ayat 24 sampai Saya bacakan kayak ini, Frater. 7 ya? Ya, 24 sampai 27, 3 ayat saja. Orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Oke, andaikan saat itu kamu berada di posisi sebagai Marta, apakah kamu akan bertanya demikian kepada Yesus? Iya, Frater. Ya, sama kan? Itulah pengharapan orang Kristiani, mendapatkan kebangkitan badan, hidup yang kekal. Ingat bagian itu? Ya, ingat ya, di dalam syahadat atau pengakuan iman rasuli, ya, di situ. Lalu saya tambahkan di bagian yang lain, bisa kamu catatan saja di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ya, di 1 Korintus bab 15. Itu diterangkan sangat-sangat detail mengenai bagaimana keberadaan kita kemudian jikalau kita berada di dalam Kristus atau
berada di luar Kristus. Itu. Lihat di bagian ayat 12-nya sampai di ayat 33. Nanti baca sendiri ya. Nanti bisa baca sendiri yang bagian itu, ya. Dan kalau mau pertegas di bagian bawahnya juga boleh 35 dari 35 sampai ke seterusnya ya. Tuh. Dan terakhir saya tambahkan di Filipi 3. Tadi saya tambahkan di situ di Filipi 3. Saya sebutkan aja ayatnya, ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada mereka yang secara duniawi. Karena kewargaan kita, tegaskan di sini, yang 3:20, Filipi bab 3:20. Karena kewargaan kita ini adalah di dalam surga, dan dari situ kita juru selamat yang akan mengubah tubuh kita, fisik kita, ya, badaniah kita ini serupa, secitra, segambar dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Kebangkitan badan yang diulang di dalam syahadat para rasul maupun pengakuan iman rasuli maupun syahadat-syahadat Nisia Konstantinopel itu persis sama apa yang dikatakan oleh Paulus itu sendiri di dalam suratnya 1 Korintus dan Filipi 3. Ya, paham ya Angnon ya? Itulah yang dinantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika mereka mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Tubuh mereka yang fana akan berlalu, tetapi tubuh kemuliaan akan mereka terima. Karena apa? Sejatinya mereka telah melaksanakan perintah Kristus. Perintah Kristus di mana? Ada di Matius 25. Tuh. Paham ya Agnon ya? Shalom bro, silakan tanggapi. Masih ini, thank you Frater. Saya tanya soalnya tadi dia suara latar belakangnya ada anak-anak, sorry ya, saya mute kamu ya tadi ya. Silakan. Jadi paham Pratera. Oke, baik. Itu aja ya. Itu saya tambahkan sedikit aja di situ supaya menegaskan perkataan Yosef tadi. Tuh. Ya. Thank you ya Frater. Thank you. Sama-sama. Oke. Masih ya Bro Angnon ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Iya. Terima kasih bro. Shalom. Shalom. Oke, kita lanjut ya. Joseph, betul nggak kata Ezra Soru Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA? Ada nggak ada. Zaman Yesus, kalau dibilang Yesus sekolah ya so what? Kalau dengan perumpamaan kita di bahasa sekarang yang budaya kita ada SD, SMP, SMA, so what? Artinya kami percaya kami mengikuti orang yang benar, orang yang benar-benar tahu, bukan orang-orang yang sok tahu. Kayak kamu ikuti tuh junjungan kamu buta huruf, mending dia suruh sekolah. Nah itu. Makanya junjungan itu mempengaruhi pengikut. Kalau kamu bilang, wah Tuhan Yesus sekolah, kami bangga. Berarti junjungan kami itu memang sebelum dia mengajar, dia belajar. Junjungan kamu mengajar, nggak pakai belajar, makanya buta huruf. Makanya saya tuh bingung sama mereka. Mereka tuh bangga loh. Mereka bangga dengan sosok yang buta huruf, yang nggak mampu melakukan apa-apa, yang bahkan mendatangkan kerugian daripada Yesus yang bahkan mereka hina-hina, tapi Yesus itu mampu membuktikan dirinya berilmu daripada junjungan kamu. Betul nggak Syahrir? Assalamualaikum Bang Joseph. Waalaikumsalam wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Itu aja